Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kalau nggak keras takutnya nguap-nguap di belakang ya. Ini terima kasih atas kesempatannya, Bib. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk semuanya yang ada di sini. Ini kali saya pertama hadir di acara hebat seperti ini, acara besar bertemu dengan saudara-saudaraku semua. Tapi singkat cerita saja, mungkin kalau diikutin perjalanannya lumayan panjang. Saya pun di vlog saya tidak menceritakan secara detail karena panjang sekali menuju saya akhirnya ada di Islam saat ini. Tapi 4 tahun terakhir sebelum saya menjadi seorang Islam atau mualaf, itu saya melewati pergejolakan yang cukup dahsyat. Banyak hal dan pertanyaan, mungkin karena saya di TV sering bertemu dengan para ulama, jadi saya harus pilih satu yang kira-kira yang bisa membimbing dan bisa menjawab pertanyaan saya. Dan ada satu yang waktu itu benar-benar membuat saya itu kagum, yaitu Habib Utsman. Habib Utsman, saya sering bertemu dengan beliau. Dia tidak pernah melihat saya dari siapapun, tapi dia selalu rangkul saya dan dia selalu tanyakan apa kabar. Ya, itu tidak pernah berubah. Dan di situ Habib Utsman sudah mulai, saya sudah mulai tukaran nomor telepon dan mulai komunikasi dengan aktif. Ketika pada saat saya lagi haus pertanyaan dan ingin bertanya, Habib Utsman tidak pernah yang namanya tidak membalas sama sekali. Semua pertanyaan saya tentang Islam beliau jawab. Beliau jawab, habis itu saya nggak balas lagi. 4 hari, 5 hari baru saya tanya lagi. Begitu terus selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Sampai pada akhirnya mungkin Allah sudah punya cerita untuk saya sendiri. Saya punya keluarga besar di mana orang tua saya semuanya 80%-nya Muslim, dan mereka semua sangat amat menyambut saya baik ketika saya sudah menjadi seorang Muslim. Dan sekarang ini saya memiliki banyak teman ketika saya tahu setelah saya syahadat. Tapi pada saat itu pun gak mudah, karena saya cuma ngomong. Di Ramadan kemarin, biasanya kalau di Ramadan itu saya menghabiskan waktu untuk pasti bekerja di sahur atau buka puasa. Tapi saya cuma ngomong begini dalam hati, ya Allah, kalau kau izinkan saya benar-benar khusyuk dan fokus pada saat di Ramadan ini, izinkan saya bekerjanya sebentar saja. Selebihnya biarkan saya fokus ibadahnya dari tarawih sampai yang harus saya lakukan sebagai seorang Muslim. Hampir saya berkarir dari tahun 97 sampai sekarang, semua kalimat yang saya ucapkan tepat Allah jawab. Saya hanya dikasih kerja 2 minggu. Selebihnya saya benar-benar dikasih fokus ibadah. Jadi ketika saya upload di sosial media saya menjadi seorang Muslim, sebenarnya saya sudah duluan. Tapi saya baru upload dengan tujuan saya biar fokus ibadahnya. Karena kalau ketika itu upload pemberitaan ramai, nanti diganggu dengan pemberitaan, ya. Jadi saya mau fokusnya, ya Allah, saya mau fokus ibadah di Ramadan ini. Jadi Allah jawab itu semua, dan semua dari Allah dikasih tanpa ada halangan satupun. Dan Masya Allahnya, saya berjalan pada saat itu, saya cuma bilang gini, pada saat saya mualaf, saya bilang sama Habib Utsman, Bib, saya sudah siap. Lalu Habib Utsman memilihkan saya hari yang baik.
Ada 2 tanggal yang saya pilih, akhirnya salah satu tanggal itu yang saya pilih. Bahkan ketika saya memilih tanggal tersebut, satupun dari tim manajemen saya nggak saya kasih tahu. Teman-teman sekitar saya, mereka hanya curiga saja, tapi mereka tidak tahu karena tidak ada statement dari mulut saya sudah muslim. Tapi pada saat itu, di hari itu, saya bawa manajer saya dan orang kantor saya itu untuk mendampingi saya untuk syahadat di rumahnya Habib Utsman. Di tempat itu saya benar-benar khusyuk banget, sesuai dengan apa yang saya kepingin. Saya ingin, ya Allah, menggunakan baju putih, karena pada saat itu saya selalu ada aja ketika di satu kerjaan yang mengharuskan warna ini, tapi saya bilang ketika saya memutuskan saya syahadat, saya maunya menggunakan baju warna putih. Dan Habib Utsman memberikan saya waktu untuk saya maunya wangi, Bib. Setelah saya syahadat selesai, saya baru menangis karena semua yang saya ucapkan Allah jawab tanpa satupun yang meleset. Saya cuma bilang, perkataan saya ketika saya masuk Islam, dan tidak ada embel-embel hati marah, kesal, benci dengan apapun yang terjadi sama saya sendiri. Tapi saya cuma bilang, ya Allah, saya ikhlas. Satu kata yang buat saya itu pendek, tapi kalau kita lakukan dengan baik, saya cuma ucap, ya Allah, saya ikhlas. Gak ada lagi hati saya marah, kesal, atau tidak percaya diri. Semuanya Allah mudahkan. Bahkan pada saat itu minim sekali yang tahu, hanya tim kecil saya. Di sini saya tetap, ini tempat pertama saya juga untuk saya datang bertemu dengan saudara-saudaraku di sini. Saya juga bawa abang di sebelah sana. Abang itu yang selalu mendampingi saya dari saya pertama kali menjadi seorang muslim. Beliau tidak pernah berhenti memantau dan terus mengajarkan saya sholat. Ketika saya 3 hari baru menjadi seorang muslim, abang tidak serumah dengan saya, tapi orang yang ngajarin saya di rumah saat sholat subuh, tahajud semua, tiba-tiba dia harus mudik. Bingung sholatnya sama siapa, atau namanya jadi bujangan lagi ya, tinggal sendirian, gak ada siapa-siapa. Gimana ini ya Allah? Saya telepon Habib Utsman, Bib nih gimana? Buka YouTube, coba lihat di situ, atau Google. Bib udah umur 41 tahun nih Bib, kayaknya daya ingat agak lemot. Bisa, pasti bisa. Karena pada saat saya mau sudah mau syahadat sama Habib, satu pertanyaan saya yang terlewatkan, Bib, tunggu dulu, bagaimana saya sholatnya? Saya ingin sholat yang sempurna, bacaan yang sempurna. Semua Allah udah mau, kata Habib, pasti Allah kasih jalan. Bener Bib, bener, insya Allah jalan dan benar. Ketika saya 3 hari baru menjadi seorang muslim, saya ditinggal karena harus mudik. Lalu pada saat itu saya cuman bilang, ya Allah, ini kalau habis tidur terus kita bangun mau tahajud atau subuh, mata sepet banget ini ya Allah, ini gimana nih Mak? Berat ya. Terus kena lampu. Saya mengandalkan daya ingat saya sendiri, insya Allah pasti bisa. Saya cuma taruh, saya cuma bilang, ketika kita sepenuhnya percaya, pada saat itu saya sholat sendirian. Tapi pada saat saya harus, apa yang saya lakukan pertama, saya cuma Allahu Akbar. Punggung saya itu seperti ada yang menepuk.
mengarahkan saya dari ruku sampai saya tahajud, sampai saya sujud. Jadi sampai saya bisa menyelesaikan sholatnya. Di situ saya langsung telepon lagi Habib, Bib, yang saya rasakan seperti ini pada saat sholat. Maaf Bib, apa itu jin? Bib, saya takut. Jawab Habib pada saat itu, yang ente khawatirkan pada saat itu adalah sholat. Allah jawab sholat itu. Jadi apa yang ente ragukan, ucapkan. Allah jawab. Tidak usah pakai perantara, langsung ke Allah, langsung ke Allah. Dan dari situ saya berusaha untuk tidak mengandalkan orang lain lagi. Singkat cerita, saya bertemu dengan orang baik. Kemarin ini saya mendapatkan tawaran untuk berangkat haji.